Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Ikram Hikmah Ramadan dimanapun saja Anda berada, seperti yang saya janjikan sebelumnya pada episode 1 setelah membahas tentang sukses berpuasa. Nah, kali ini episode yang kedua kita akan membahas tentang sukses sholat tarawih. Masih bersama Ustadz kita, guru kita, yaitu Ustadz Haji Iskanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Bagaimana, masih dalam keadaan sehat, semangat nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Ustadz, seperti episode pertama membahas tentang sukses puasa. Nah, yang kedua ini kita lanjutkan tentang sukses tarawih. Sebenarnya hukum tarawih ini seperti apa sih, Ustadz? Ini untuk memantapkan diri saya dan juga sahabat Ikram tentang tarawih, tidak hanya prakteknya, tapi kita harus tahu hukumnya. Bagaimana Ustadz, hukum sholat tarawih itu? Silahkan Ustadz. Baik Pak Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin yang kami hormati, hukum dalam sholat tarawih ini sesungguhnya adalah merupakan sholat sunnah, bukan suatu kewajiban. Kalau kita melihat pada riwayat hadis Rasulullah SAW, ketika memasuki bulan Ramadan, maka setiap malam Nabi terus semangat dalam mempersungguh beribadah, qiyamul Ramadan atau qiyamul lail, melaksanakan ibadah di malam hari untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah. Di hari pertama, para sahabat menyaksikan dan melihat Nabi sholat, kemudian banyak yang mengikuti sholatnya Nabi. Lalu kemudian diikuti hari berikutnya, Nabi sholat diikuti oleh sahabat yang lebih banyak. Sampai hari ketiga, ternyata masjid penuh, semakin banyak peminatnya dan yang mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasul. Pada hari keempat, malam keempat, puasa ketiga malam keempat, para sahabat berkumpul di masjid, penuh masjidnya. Sementara Nabi sampai subuh tidak keluar untuk melaksanakan sholat tarawih. Sampai subuh. Baru kemudian ketika masuk waktu subuh, Nabi keluar untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh, barulah kemudian Nabi berdiri di hadapan para sahabat. Lalu Nabi menyampaikan, fa innahu lam yakhfa alayya makanukum walakinni khasyitu an tufradu alaikum fatajizu anha. Sebenarnya bagi saya tidaklah samar, saya menyaksikan, saya melihat kalian berkumpul di dalam masjid semalam suntuk untuk menantikan kehadiranku melaksanakan sholat tarawih. Tapi saya khawatir apabila sholat ini saya teruskan, saya laksanakan secara terus menerus, saya khawatir apabila sholat tarawih ini kemudian oleh Allah ditetapkan menjadi suatu kewajiban yang akhirnya kalian pasti akan berat. Fatajizu anha, maka kalian pasti akan berat. Dalam Sahih Bukhari diceritakan demikian itu. Sehingga kalau dilihat dari riwayat hadis Sahih Bukhari ini, maka bisa disimpulkan bahwa sholat tarawih itu bukan merupakan sholat wajib, merupakan sholat sunnah sebagai tambahan pahala kita yang bisa kita raih, yang bisa kita laksanakan di malam Ramadan. Itu hukumnya, artinya sholat tarawih ini merupakan sholat sunnah. Betul. Ya, lalu prakteknya seperti apa zaman Nabi, Pak Ustadz, dalam mempraktekkan sholat tarawih ini? Betul. Pada zaman Rasul sampai hari ketiga tidak ada pelaksanaan atau tidak dilanjutkan hari keempat untuk melaksanakan sholat tarawih, karena kekhawatiran Nabi kalau sholat tarawih itu menjadi suatu kewajiban. Dan itu berjalan sampai masa kekhalifahan atau sampai Nabi wafat, kemudian berganti kekhalifahan Abu Bakar. Ketika masa kekhalifahan Umar, baru kemudian pada bulan Ramadan, malam Ramadan, Umar menyaksikan para sahabat di malam hari
yang satu sholat di ujung masjid, yang satu di ujung masjid, semuanya sholat berpisah-pisah, masing-masing sholat sendiri-sendiri. Lalu kemudian Umar berijtihad pada saat itu mengumpulkan orang-orang iman, para sahabat untuk sholat berjamaah. Sholat tarawih dilaksanakan secara berjamaah karena menurut Umar bahwa masing-masing semuanya ini sholatnya bersama, sholatnya sama, prakteknya sama, bacaannya sama, tujuannya sama. Kenapa tidak disatukan oleh seorang imam? Maka pada saat itu Umar berijtihad untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Kemudian praktek dan ketentuannya seperti apa? Nah ini, kalau merujuk kepada banyak hadis, ini menjadi satu kelonggaran bagi kita umat Islam dengan banyaknya contoh-contoh yang dilaksanakan oleh Nabi, kemudian juga yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang pelaksanaan sholat tarawih. Berapa jumlah rakaatnya, ini juga banyak hadis yang meriwayatkan dengan bermacam-macam riwayat jumlah hitungannya. Kemudian prakteknya juga demikian. Kalau merujuk kepada hadis Sahih Bukhari, riwayat dari Aisyah, yang dipraktekkan adalah, kata Aisyah, Nabi tidak pernah menambah sholat lail, qiyamul lail, baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, lebih dari 11 rakaat. Yusolli arba'an falatasal an husnihinna wa tulihinna. Nabi yang pertama dilaksanakan adalah sholat 4 rakaat. Jangan kamu tanyakan bagaimana praktek baiknya dan panjangnya sholatnya Nabi. Summa yusolli arba'an falatasal an husnihinna wa tulihinna. Lalu Nabi melaksanakan sholat 4 rakaat lagi, berarti 4 rakaat yang kedua jumlahnya 8 rakaat. Summa yusolli salasan. Kemudian Nabi menutup dan mengakhiri sholat lailnya itu dengan 3 rakaat. Inilah yang disebut sebagian orang melaksanakan dengan praktek 4-4-3, 4 rakaat, kemudian ditutup witir dengan 3. Kemudian juga ada hadis yang sahih juga yang memperbolehkan bahwa sholat lail atau sholat tarawih itu dikerjakan dengan 2 rakaat. Merujuk kepada sabda Nabi bahwa sholatul lail masna wa idza khifta as-subha fa'autir biwahidah. Sholat lail, sholat malam itu atau sholat tarawih itu dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau merujuk kepada hadis ini maka tidak ada batasan berapa rakaat, berapa jumlahnya. Yang jelas Nabi sholatlah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza khifta as-subha fa'autir biwahidah. Ketika kamu takut akan masuknya waktu subuh, maka tutuplah dan witirlah dengan 1 rakaat. Jadi praktek yang 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat kemudian ditutup dengan 1 rakaat salam sebagai witir, itu juga ada contoh dari hadis Rasulullah SAW. Ini memberikan satu kebebasan kepada umat Islam untuk mana yang mau dipilih, ya kembali kepada imam yang pada saat itu bertugas sebagai imam sholat tarawih. Bisa 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, kemudian 3 rakaat salam, bisa 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian diakhiri dengan witir 1 rakaat. 1 rakaat. Terakhir ini Ustadz, untuk sholat tarawih ini memang tidak wajib, tapi sunnah. Tapi pahalanya nih Ustadz, bisa dijelaskan? Sehingga kita harus sukses untuk menjalankan sholat tarawih ini Ustadz. Betul. Sukses yang kedua yang harus kita raih adalah kita berupaya dengan segala kemampuan kita, mengalahkan rasa lelah dan juga rasa malas dalam diri kita, ya, untuk berjuang bagaimana kita bisa mengoptimalkan waktu dan tenaga kita untuk melaksanakan sholat tarawih. Karena ada satu jaminan hadis Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari,
Beliau bersabda, "Man qama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Barang siapa yang berdiri di malam Ramadan, man qama ramadhana, berdiri di hari Ramadan, di bulan Ramadan, artinya melaksanakan sholat lail atau sholat tarawih dengan dasar iman wahtisaban, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka seluruh dosa-dosa yang dikerjakan selama 1 tahun sebelum dia melaksanakan puasa Ramadan itu akan diampuni oleh Allah. Inilah dahsyatnya dan keistimewaan yang memang sengaja diberikan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad, khususnya di dalam bulan Ramadan. Allah, luar biasa sekali. Baik sahabat Ikram Hikmah Ramadan dimanapun berada, jadi sudah begitu banyak hadis dan dalil yang disampaikan oleh Ustadz Haji Iskanto tentang hukum, tentang praktik dan pahala sholat tarawih. Jadi kita semua semaksimal mungkin ya Ustadz harus menyukseskan sholat tarawih, jangan males, jangan capek ya. Nah untuk episode yang kedua ini kita akhiri cukup sekian dulu dan akan kita sambung ke episode berikutnya atau episode ketiga. Kita akan membahas tentang sukses dalam tadarus atau membaca Al-Quran. Nah ini luar biasa juga. Jadi tetap ikuti kami terus sahabat Ikram dimanapun berada. Untuk episode yang kedua ini kita tutup dengan syukur. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.